Rasulullah SAW dalam hadis qudsi mengabarkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya setiap amal anak Adam baginya kecuali puasa. Puasa, kata Allah, untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Dan begitu luar biasanya manfaat dari puasa, ya. Selain dia dapat menahan lapar dan dahaga, menahan syahwat kita, tapi yang paling penting adalah puasa memiliki arti yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa yang akan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, kenapa puasa Allah langsung yang membalasnya? Dan kenapa puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau amalan-amalan yang lain seperti sholat, zakat, haji, itu dilakukan, dapat dilihat langsung oleh mata kepala kita dan kita dapat menceritakannya kepada yang lainnya. Tapi kalau puasa khusus, ya, privat sifatnya. Karena ketika kita berpuasa tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia berpuasa, dia tidak dapat, dia terbebas dari perbuatan riya, ya. Riya adalah amalan yang ditunjukkan, dilihat-lihatkan kepada orang lain, ya, bahwa dia melakukan amal soleh itu. Tapi kalau puasa, ketika kita menahan lapar dan dahaga, kita sendiri yang merasakannya. Jadi begitu intimnya, begitu dekatnya seseorang yang berpuasa, ya, sampai-sampai disebutkan bahwa jarak yang terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat-saat dia berpuasa. Oleh sebab itu mari kita jaga niat kita saat-saat kita berpuasa, ya. Kita bukan saja menahan lapar dan dahaga, tapi kita maknai bahwa kita menjaga hati kita, ya, karena puasa adalah milik Allah dan Allah lah yang langsung akan membalasnya. Imam Ali pernah berkata, orang yang hidupnya hanya memikirkan perut dan di bawah perut, maka kualitas hidupnya sama dengan apa yang keluar dari dalam perutnya. Oleh sebab itu, kita ya, selama ini barangkali sering, ya, dikendalikan oleh hawa nafsu dan syahwat kita, sehingga sampai-sampai kita gara-gara urusan perut dan di bawah perut, kita kadang menyakiti saudara-saudara kita yang lainnya. Bahkan kita begitu bebasnya melanggar aturan-aturan Allah